Kita lihat perjanjian lama seperti itu, ada kitab Taurat, kitab sejarah, kitab puitis hikmat, para nabi. Membaca yang paling kiri itu jangan 3 suku ya. Itu bukan 3 suku, itu 2 suku. Itu membacanya tau. Jadi bukan Taurat, tapi tau. Karena yang huruf AU itu diftong. Diftong itu 2 huruf dibaca satu, seperti contoh lain kerbau. Kerbau itu kan tulisannya kerbau. Tapi jangan dibaca kerbau, itu nanti lucu. Pak Tani membajak sawah dengan kerbau. Kamu yang bau belum mandi. Kerbau. Ya. Kitab Taurat. Ya kalau yang urat itu bakso ya. Ini tau. AU-nya itu diftong. Lebih benar dibaca O. Itu lebih benar justru. Torat itu malah lebih benar. Karena itu bahasa aslinya berbunyi hatorah. Jadi hatorah, toret, torat. Nah, kenapa menjadi A dan U? Karena itu transliterasi dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dengan huruf Arab Pegon dulu. Jadi sebelum bahasa Indonesia sekarang atau dulunya bahasa Melayu menggunakan huruf Latin, sekarang kan kita pakai huruf Latin. Bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia itu menggunakan huruf Arab Pegon sebelumnya. Huruf O itu kan tidak ada dalam huruf Arab. Tidak ada. Maka selalu ditulis A dan U sebagai diftong. Au gitu. Karena huruf Arab tidak ada, vokal O itu tidak ada. Yang ada A dan U digabung. Maka tulisannya menjadi begitu karena itu hasil transliterasi. Oke, itu bukan persoalan, tetapi saya hanya mengingatkan karena saya sering mendengar orang mengucapkannya Taurat. Hatorah, Torat. Nah gitu ya. Yang saya mau katakan adalah dari 4 golongan itu sudah beda-beda. Ada sejarah, ada puitis, ada para nabi. Yang beda-beda itu pun juga dapat kita lihat di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga ada 4, ada Injil, ada kisah, ada jenis surat, ada kitab Wahyu namanya Apokalipsis. Jadi Perjanjian Lama tadi seperti itu, Perjanjian Baru seperti ini. Intinya apa? Satu dengan yang lain itu berbeda kitab-kitab itu. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Artinya apa? Bacaan yang berbeda dari kitab yang berbeda menuntut cara membawakan yang berbeda. Karena membaca surat berbeda dengan membaca kisah. Membaca kisah berbeda dengan membaca puisi yang hikmat. Berbeda lagi dengan membaca firman kenabian yang berisi nubuat-nubuat para nabi. Nah itu. Cara membaca puisi kan berbeda dengan cara membaca berita. Bahasa gampangnya. Cara membaca berita berbeda dengan cara membaca koran. Cara membaca koran berbeda dengan cara membaca kamus. Cara membaca kamus berbeda lagi dengan membaca surat cinta. Itu yang namanya bentuk literer atau jenis sastra. Bentuk tulisan, gampangnya begitu. Karena bentuk tulisan ya membacanya lain satu dengan yang lain. Misalnya membaca kamus itu kan bukan untuk dihafalkan, dalam arti kalau Anda lupa, Anda tinggal buka kamus. Atau bisa juga dihafalkan. Kalau membaca bahan pelajaran kan dihafalkan. Bahan pelajaran dihafalkan contohnya. Tapi apakah orang membaca koran dihafalkan ya? Miring kalau itu ya. Maka setiap bentuk sastra menuntut pembacaan cara yang berbeda. Contohnya dalam Perjanjian Lama. Kitab sejarah tentu berbeda dengan membaca kitab puitis. Misalnya kitab Amsal itu kan puitis. Itu beda dengan kitab sejarah raja-raja misalnya. Ceritanya itu ada dalam raja-raja, puisinya ada dalam kitab Amsal. Ini berbeda. Membaca puisi dan membaca seperti dongeng kan lain ya. Perjanjian Baru pun sama, kisah beda dengan surat. Membaca kisah para rasul itu berbeda dengan membaca surat Santo Paulus atau Santo Petrus misalnya. Ya itu ya. Bahkan dalam satu kitab pun itu ada cara-cara yang berbeda juga. Karena dalam satu kitab kadang ada bentuk jenis sastra tertentu yang berbeda. Misalnya di dalam kitab Yesaya, itu ada bentuk puisi yang dibacakan pada saat Jumat Agung contohnya. Itu bentuk puisi, yaitu bentuk puisi mengenai hamba Tuhan yang menderita. Itu makanya membaca bagian itu mirip-mirip seperti kitab Pengkhotbah, mirip-mirip seperti kitab Amsal, meskipun terdapat dalam kitab Nabi, yaitu kitab Nabi Yesaya. Nah itu, intinya adalah ini, satu kitab atau satu bentuk, itu bacaan tertentu menuntut cara membaca yang berbeda juga. Itu intinya. Maka sebelum membaca harus bertanya jenisnya apa ya?
Jadi kalau dapat dapat bacaan, kemudian kamu bacaan pertama ya, kemudian dilihat jenisnya apa ya. Ini pertama harus tanya itu dulu. Memang di dalam tulisan yang saya buat itu ada bantuan-bantuan seperti itu. Namun juga penting juga ini apa ya bentuknya ya? Ini kisah, narasi atau apa? Sebagai tuntunan inilah kira-kira jenis-jenis bacaan. Ada narasi, firman kenabian atau nubuat itu dua hal yang sama meskipun agak berbeda. Firman kenabian dan nubuat itu agak sedikit berbeda tapi itu bentuk yang sama. Madah. Ada bentuk nyanyian juga. Jadi ada bentuk nyanyian maka harus agak melodik cara membacanya. Dulu ada lektor melodik namanya Christine. Ada orang lama nggak di sini? Ada itu, atau Christine malah ikut sekarang. Hai Christine kalau ikut malam ini, itu dia membacanya melodik sekali. Kalau ada pembacaan yang harus melodik, saya suruh contoh Christine membaca. Lalu ada yang puisi, ya, puitik, maka harus agak puitik gitu. Karena narasi dan puisi kan berbeda. Membaca puisi dan membaca narasi, ya lain caranya. Lalu ada hikmat, kebijaksanaan. Meskipun sastra hikmat dengan puitik itu mirip-mirip. Jadi ada yang mirip, tapi itu ada perbedaan juga. Kalau yang perjanjian baru itu ada narasi, surat, lalu ada jenis yang keempat, sastra apokaliptik. Ini mirip narasi, ini khusus kitab Wahyu, tetapi khusus karena menggambarkan sesuatu yang penglihatan-penglihatan. Sebenarnya narasi, dalam kitab Wahyu, kalau kamu nanti pas membaca dapat kitab Wahyu, itu sebenarnya namanya sastra apokaliptik. Tapi itu bentuknya narasi, namun ada kekasan, karena itu menggambarkan suatu penampakan-penampakan penglihatan. Maka suasana suasana angelik itu harus muncul, suasana kayak misterius, nah itu harus muncul. Itu berbeda dengan narasi biasa. Contoh narasi biasa itu kan Injil. Pada waktu itu Tuhan Yesus apa-apa-apa-apa. Kalau kitab Wahyu itu narasi tapi lain. Aku lihat surga terbuka dan tampak kuda putih dengan penunggang. Nah coba, surga terbuka, tampak kuda putih dengan penunggang. Misteriusnya mesti muncul, saudara. Nah itu kira-kira begitu ya. Oke, itu apa namanya jenis-jenisnya. Narasi ada pembagiannya monolog, ya, dialog, narator. Narasi itu kalau satu tokoh yang berbicara dari seluruh bacaan, kamu membaca dari awal sampai akhir itu hanya satu yang ngomong namanya monolog. Misalnya pada Kisah Para Rasul, pada saat cerita Pentakosta, Petrus berkhotbah, yang ngomong hanya Petrus, yaitu monolog, narasi monolog. Kalau dialog dua orang atau lebih. Kalau narasi tapi hanya yang bicara narator, ya naratoris namanya. Nah itu perbedaan-perbedaan. Maka kalau narator itu tidak memerlukan tiga nada. Monolog itu paling hanya dua nada. Nah dialog, kalau dialogis itu memerlukan ilmu tiga nada. Karena di naratornya harus pakai suara normal, tokoh wibawa atau otoritatif harus menggunakan suara rendah, kemudian tokoh antagonis suara tinggi. Ya, dalam narasi dialogis itu. Ini ilmunya banyak sih sebenarnya, cuman ini saya singkat-singkat untuk mengenal saja. Ini contoh-contoh kalau mau tahu untuk dipelajari contoh-contohnya ini di sini minggu kesekian, tahun kesekian, hanya beberapa contoh-contoh yang sudah saya kumpul-kumpulkan. Tapi nanti juga bisa dilatih juga bersama-sama. Kemudian contoh firman kenabian. Firman kenabian itu kalau itu menyuarakan suara Tuhan, tapi diawali dengan beginilah firman Tuhan. Contohnya pada saat itu Yesaya ngomong apa, beginilah firman Tuhan. Nah, sebenarnya yang ngomong atau yang bicara itu nabinya. Tapi nabinya itu mengatakan perkataan Tuhan. Jadi seakan-akan gampangnya Tuhan bicara meminjam mulut nabi. Ada contohnya itu ya Kristus Raja dan seterusnya. Ini mirip dengan nubuat. Mirip dengan nubuat. Hanya kalau nubuat, nabi menyampaikan perkataan Tuhan dalam bentuk orang ketiga. Perbedaannya, kalau dalam firman kenabian, biasanya aku, Tuhan disampaikan dalam bentuk orang pertama. Contohnya, dengarlah orang Israel, Tuhan berfirman begini, aku sudah memperhatikan. Nah itu firman kenabian. Kalau nubuat mirip, tetapi bedanya Tuhan disampaikan dalam bentuk orang ketiga. Contohnya, pada waktu itu Tuhan berfirman bahwa ia menyuruh kita. Nah itu. Jadi Nabi meneruskan maksud Tuhan. Maksudnya bedanya begini dalam omongan sehari-hari. Tadi Pastor Bukars ngomong begini loh. Saya itu sudah pergi ke sana. Nah itu berarti firman kenabian.
Kalau yang nubuat saya mengutip perkataannya Pastor Bukat. Tadi Pastor Bukat bilang bahwa iya, nah gitu. Mirip tapi ada sedikit perbedaan. Nanti dalam cara menyampaikannya juga ada konsekuensi sedikit berbeda. Karena kalau yang pakai aku berarti seakan-akan Tuhan sendiri yang berbicara. Kalau yang menyampaikan dalam bentuk orang ketiga kan berarti nabinya yang berbicara. Itu ada contoh-contohnya juga. Sastra kebijaksanaan itu contoh-contohnya di situ. Nah ini puitik ya, berarti membacakan puisi berarti. Kebijaksanaan atau hikmat itu selalu puitik. Kadang-kadang melodik juga. Surat-surat itu bentuknya sama, semuanya surat. Tujuannya beda-beda tapi ya, ada kepada jemaat, ada kepada pribadi, ada surat Katolik. Surat Katolik berarti umum. Umum berarti tidak menyebut nama pribadi atau nama sekumpulan jemaat. Jadi umum. Contoh surat Katolik itu surat Petrus, kan tidak ditujukan pada jemaat tertentu. Contoh kepada jemaat itu Korintus, kepada orang Korintus di kota Korintus. Contoh kepada pribadi itu Titus dan Timotius. Titus orang uskup, Timotius seorang uskup. Berarti Rasul besar Paulus mengirimkan surat kepada dua uskup, yaitu uskup Timotius dan uskup Titus. Itu pribadi. Kalau Katolik itu berarti semua orang Katolik gampangnya. Suratnya Petrus, Rasul besar itu, kemudian suratnya siapa lagi? Yakobus, dan ada 7 itu. Tapi bentuknya bisa berbeda-beda karena apa? Dalam satu surat yang sama, terutama surat-surat panjang, itu bisa berganti-ganti. Contoh surat panjang itu kan Roma, Korintus, Korintus. Itu awal-awal itu panjang sekali, sekian bab, sekian bab. Dan di dalam satu surat itu bisa berbeda-beda. Bisa bagian awal pengajaran, berikutnya teguran. Nah, orang mengajar dengan orang menegur itu kan lain. Memberi nasihat lain, memberi hiburan lain, kesaksian beda lagi. Jadi dilihat dulu, ini apa? Rasul Paulus mengajar, atau menegur, atau memberi nasihat, atau menghibur, atau memberi kesaksian tentang dirinya, dan sebagainya. Jenis sastranya yaitu surat sama, tapi bentuknya lain-lain. Surat tidak selalu sama satu dengan lain. Demikian, Shalom Alaikum. Kalau begitu kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab kalau masih ada waktu.